Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan dalam rangka menganalisa segala sesuatu yang menjadi kejanggalan di dalam kasus Subang ini. Bahwa alhamdulillah per hari Selasa saksi kemudian mulai kembali diperiksa oleh kepolisian daerah, oleh Polda Jabar. Alhamdulillah ini adalah merupakan progres yang sangat baik yang kita selalu nantikan seluruh warga negara Indonesia ini, bahwa Polda ini mestinya memberikan informasi progres yang jelas sampai mana, bahwa ketika seakan-akan kemarin itu diam-diam saja, damai saja, tenang-tenang saja, tidak dilanjutkan kembali seakan-akan penyelidikannya, bahwa hari ini alhamdulillah progres itu mengemuka, bukti itu mengemuka bahwa Polda Jabar hari ini mulainya adalah terbukti tidak diam. Alhamdulillah telah melanjutkan penyelidikan dalam rangka mengungkap kasus Subang, pelaku, dalang, dan orang yang turut membantu. Baik, kemudian izin kepada seseorang yang barangkali tidak disebutkan namanya ya, hanya saya screenshot saja dan mungkin saya akan bacakan juga, barangkali ini adalah ada kebenarannya. Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian, bahwa kemudian setelah saya menulis dalam sebuah komunitas tulisan saya bahwa ini adalah sebuah progres yang kita nantikan, tetapi mbok ya, sekali lagi kita inginkan bahwa penyelidikan ini harus benar-benar teliti, harus benar-benar terukur dan terpercaya. Bahwa sekali lagi dugaan-dugaan yang telah disampaikan Kapolres, sebagian besar di antara kami, di antara kita itulah percaya bahwa dugaan adalah orang-orang yang dekat dan orang-orang yang dikenal oleh korban kedua almarhumah tersebut. Baik, dari situ kemudian ada respon yang sangat baik yang mesti dibahas, karena ini adalah kejanggalan yang sangat penting yang mesti dijawab dan teliti dan diselidiki oleh pihak kepolisian Jabar. Maka dari itu keinginan kita bersama adalah Polda Jabar jangan sampai terlewatkan meneliti, menyelidiki dan sebagainya hingga terungkapnya pelaku, dalang, dan orang yang turut membantu kasus Subang ini. Baik, saya akan bacakan. Ini adalah dari teman kita dalam sebuah komunitas itu, bahwa ada keanehan di antara 6 pendekar YouTuber kasus Subang. Apakah ke-6 pendekar gentar karena akan jadi terlibat? Yang pertama, ke-6 YouTuber termasuk Sasena dan Mbak Suci sebetulnya hati terdalamnya sepakat Pak Y, Pak M, dan Pak A tersangkanya. Mungkin itu adalah maksudnya, adalah dugaannya. Karena puluhan petunjuk emas atau kejanggalan yang dilakukan Pak Y hanya nyali mereka yang tak setotal Komarudin Simanjuntak. Baik, akan saya jawab terkait yang pertama ini, bahwa jujur saya merasakan itu, bahwa saya melihat beberapa YouTuber, beberapa orang yang mengawal kasus Subang memang agak ada bedanya. Bahwa ketika pertama kali, seringkali netizen kemudian juga menganalisa lebih jauh terkait yang diduganya adalah Pak Y, kemudian yang lain dan lain-lain itu. Tetapi kok semakin kesini seakan-akan jarang diekspos kembali. Memang saya juga merasakan sekali. Yang saya perhatikan bahwa tidak lagi membahas dia, saksi Y itu, tidak lagi kemudian menganalisa saksi Y tersebut, apakah ini adalah benar apa salah. Tapi saya perhatikan memang ada bedanya ketika Pak Y itu telah mengancam melalui salah satu di antara YouTuber juga. Kontennya adalah sebuah ancaman dan barangkali semua juga telah mendapatkan videonya ya.
Nah, dari situ kemudian saya merasakan, dan teman-teman juga media yang telah diupload, konten yang telah diupload itu kemudian jarang sekali menayangkan analisa terkait kejanggalan-kejanggalan Pak Y itu. Berarti jawabannya adalah betul. Kita juga merasa, bahwa pribadi saya juga merasa memang ada beda, bahwa dulu ketika youtuber semakin gencar itu juga memang para youtuber memang ada yang mereda gitu kan, ada yang berkurang terkait bahasan tentang itu. Betul sekali, thank you sekali itu masukannya. Baik, terima kasih, itu adalah saran yang pertama. Yang kedua adalah tak satu pun youtuber melakukan konfirmasi verifikasi atas kesaksian Ilham tanggal 18 Agustus 2021 pagi buta pukul 6.24, dan Ilham itu kembali setelah berangkat, yaitu pukul 06.55 melihat di TKP, yaitu orang yang diduga mirip dengan Pak Yosep ya, di depan garasi dan di bawah pohon jambe. Jika kesaksian tersebut benar, hampir dapat dipastikan salah satunya adalah tersangka. Baik, saya akan menjawab yang kedua ini, bahwa memang di antara salah satu youtuber itu ada yang telah mewawancarai itu. Namun saya juga tahu orangnya, namun memang sudah dikirim ke Polda Jabar. Nah, namun saya pribadi memang beberapa kali datang ke Ilham itu, saya pribadi nih ya teman-teman, saya pribadi memang telah datang ke situ, tapi memang itu tidak mau untuk diwawancarai kembali. Entah ini adalah adanya intimidasi, entah adanya ketakutan dan sebagainya, entah ya alasannya. Memang beberapa kali yang kita samperin itu memang saudara Ilham itu tidak mau, intinya gitu. Jadi itu adalah jawabannya. Tapi insya Allah dari salah satu di antara kita itu ada yang telah sukses mewawancarai, dan kabar beritanya sudah diinformasikan kepada Polda Jabar. Yang ketiga, katanya, kata netizen kita ya, ini adalah harus kita junjung ya, netizen yang kritis, yang punya masukan, respon dalam rangka mengungkap mengawal kasus Subang. Ayo kita bahas, nggak apa-apa. Yang ketiga ya, Pak Ujang tidak melihat motor Pak Yosep parkir sekitar garasi saat pertama di TKP tanggal 18 Agustus 2021. Ya, memang Pak Yosep itu mengatakan motornya itu kan ditaruh di antara Yaris dan Alphard itu ya. Tapi memang Pak Ujang yang merupakan saksi, orang yang melihat sendiri, melihat Pak Yosep ada di TKP, melihat apakah ada motor atau tidak di TKP, tahu. Bahkan ketika Pak Ujang itu masuk di depan garasi itu, yang kemudian Pak Ujang itu kan keliling ke belakang, muter ke belakang sampai melihat darah di belakang itu. Artinya ketika dari depan muter ke belakang itu kan adalah melewati Alphard dan Yaris itu. Nah, Pak Ujang dengan matanya, dengan penglihatannya, sering kali kita tanyakan bahwa Pak Ujang itu memang tidak melihatnya, gitu ya, memang tidak melihatnya, walaupun memang adalah pernyataan Pak Yosep menaruhnya di antara Yaris dan Alphard itu. Ini sekali lagi bahwa ini yang dimaksud adalah mudah-mudahan dan keinginan kita bersama, Polda tidak sedikit pun satu pun yang tersisa dalam rangka menyelidiki kejanggalan-kejanggalan yang ada di setiap saksi. Kita selalu menduga, kita selalu berasaskan praduga tidak bersalah. Tok mbok iya, Polda Jabar adalah panutan kita, mudah-mudahan bisa membongkar itu semua. Dalam rangka ini, dalam rangka progres yang baik yang kita tunggu-tunggu ini, Polda Jabar tidak terlewatkan satupun dalam rangka menelisik, meneliti, dan menyelidiki setiap saksi yang menjadi kejanggalannya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, katanya Pak Ujang melihat Pak Yosep menyiram ceceran darah di belakang Alphard. Nah, baik, yang keempat itu yang saya tahu bahwa Pak Ujang itu adalah mengatakan memang ada siraman baru.
Tapi di situ saya belum mendengar Pak Ujang itu adalah Pak Yosep yang menyiramnya. Tetapi dalam sebuah berita ini saya tampilkan media massa ini, memang di situ adalah Pak Ujang, di situ dikatakan Pak Yosep menyiramnya. Nah, ini mudah-mudahan ini juga terlepas dari bahwa siapa yang benar, apakah Pak Yosep itu diduga kemudian menyiram darah tersebut atau tidaknya, ini harus ditelisiki lebih jauh, ini harus diperiksa lebih jauh, harus diselidiki lebih jauh oleh Polda tersebut. Mudah-mudahan ya, jawaban saya adalah siapapun saksinya memang mesti kita duga dicurigai. Namun nyatanya memang harus tadi dikatakan oleh Polda Jabar, apakah kasus ini bisa dibongkar, siapa yang pertama adalah pelakunya, yang kedua adalah dalangnya, yang ketiga adalah yang turut membantunya, karena adalah di antara mereka semuanya patut diduga. Untuk itu keinginan kita bersama supaya Polda Jabar itu memberikan progres kepada netizen warga negara Indonesia ini sampai mana, sejauh mana. Mudah-mudahan dari apa yang kita inginkan semuanya, keadilan dan kebenaran khususnya buat almarhumah Ibu Tuti dan Amel dapat mengemuka, dapat terjawab dengan benar dan dengan adil, dan menentukan siapa pelakunya, tersangkanya siapa. Karena sampai hari ini kita selalu mengedepankan asas praduga tidak bersalah, bahwa mereka itu adalah patut diduga, mereka patut dicurigai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.